Halo semuanya, di sini kita akan belajar bareng Akuntansi Manajemen 2 dengan mereview soal ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Nah, di tahun tersebut soalnya itu ada 5 bagian. Yang pertama itu ada pilihan ganda, kemudian ada absorption and variable costing, yang ketiga segmented income statement, break-even point and performance measurement, lalu yang keempat ada transfer pricing, dan yang kelima ada tactical decision making. Nah, yang akan kita bahas itu yang soal hitungannya aja ya. Kita mulai dari soal yang kedua nih, absorption and variable costing. Oke, kita baca dulu ya soalnya di sini. Kwang Yako adalah perusahaan yang memproduksi berbagai macam goodie bag. Goodie bag dijual dengan harga 25.000 dan berikut merupakan data terkait operasional perusahaan pada periode berjalan. Di sini ada beberapa informasi, kemudian yang diminta di soal yang pertama, menghitung unit product cost dengan menggunakan absorption dan variable costing. Kemudian yang kedua diminta juga untuk membuat laporan keuangan berdasarkan absorption dan variable costing, dan yang ketiga membuat rekonsiliasi income. Oke, kita masuk dulu nih yang pertama, unit product cost. Nah, untuk menghitung unit product cost itu tinggal kita jumlahkan aja antara direct material, direct labor, dan overhead-nya. Nah, di sini yang membedakan metode absorption dengan variable, yaitu di mana kalau metode absorption, dia akan menambahkan variable overhead dan fixed overhead sebagai production cost per unitnya. Sedangkan kalau variable, sesuai dengan namanya, jadi dia hanya menjumlahkan si direct material, direct labor, dan variable overhead saja, tapi fixed overhead-nya nggak masuk. Jadi dia hanya menjumlahkan yang variabelnya aja nih. Oke, sekarang kita cari informasinya di soal ya. Yang pertama direct material. Kita lihat di soal, di informasi, ada di informasi D. Nah, di sini dia bilang variable cost untuk pembuatan satu pieces goodie bag terdiri dari direct material sebesar 5.500, kemudian ada direct labor sebesar 10.000, dan variable manufacturing overhead 2.500. Oke, berarti ini informasinya bisa kita masukin nih. Dari direct material, baik absorption maupun variable itu sama ya, 5.500. Kemudian direct labor-nya itu ada 10.000 dan variable manufacturing overhead-nya itu 2.500. Oke, sekarang kita tinggal cari untuk yang fixed overhead-nya aja nih. Di poin E, di sini ada keterangan kalau perusahaan memiliki fixed manufacturing overhead sebesar 5.500.000. Nah, fixed manufacturing overhead 5.500.000 ini itu untuk keseluruhan, untuk seluruh produksi di periode tersebut. Sedangkan untuk menghitung unit product cost, kita hanya butuh untuk satu unitnya. Jadi kita harus tahu nih berapa sih untuk per unitnya. Nah, caranya gimana? Tinggal kita bagi aja si fixed manufacturing overhead yang total 5.500.000 ini dengan produksi di periode tersebut. Kita cari informasi mengenai produksinya. Ini ada di poin B. Jumlah produksi pada periode berjalan adalah 5.000 piece. Berarti 5.500.000 ini untuk 5.000 piece. Karena kita mau cari untuk satu piece-nya, jadi tinggal kita bagi aja 5.500.000 dengan 5.000. Nanti dapat hasilnya untuk per unitnya itu sebesar 1.100. Oke, sekarang kita udah dapat nih informasi mengenai DM, DL, variable overhead, dan fixed overhead. Sekarang bisa tinggal kita totalin aja untuk menghitung production cost per unitnya. Untuk absorption, kita total 5.500, 10.000, 2.500, dengan 1.100. Dapat hasilnya itu 19.100. Kemudian untuk yang variabel, kita total 5.500 ditambah 10.000 ditambah 2.500. Dapat hasilnya itu 18.000. Oke, selesai nih untuk diminta yang poin 1, menghitung unit product cost. Sekarang kita masuk ke yang kedua, diminta untuk membuat laporan keuangan berdasarkan absorption dan variable costing. Oke, sekarang kita masuk ke formatnya. Untuk formatnya, baik absorption dan variable itu akan tetap seperti ini. Untuk absorption itu dimulai dari sales dikurang COGS menjadi gross profit, kemudian dikurang variable selling and administrative expense, dikurang fixed selling and administrative expense menjadi net operating income. Dan untuk variable costing,
Sales dikurang COGS dikurang variable selling and administrative expense menjadi contribution margin. Kemudian dikurang fixed manufacturing overhead dikurang fixed selling and administrative expense menjadi net operating income. Kita kerjain dari yang absorption costing dulu ya, dari salesnya. Sales itu didapatkan dari unit sold dikali selling price. Tadi waktu awal baca soal, kita udah tahu nih, kalau misalnya goodie bag dijual dengan harga 25.000. Nah, 25.000 ini itu yang dimaksud dengan selling price-nya. Sekarang kita tinggal cari unit sold-nya. Di soal, di informasi, dia nggak secara terang-terangan bilang berapa sih yang terjual, tapi di poin A, dia bilang pertama tidak ada beginning inventory, kedua di poin B dia bilang produksi di periode tersebut 5.000, dan di poin C dia bilang kalau di akhir periode masih tersisa sebanyak 500 piece. Nah, itu fungsinya apa? Kita akan hitung sold-nya dengan cara seperti ini. Beginning inventory ditambah production dikurang sold, hasilnya akan menjadi ending inventory. Karena dia bilang nggak ada beginning inventory, jadi beginning inventory-nya itu 0. Kemudian ditambah dengan production-nya sebesar 5.000 dan dikurang dengan sold-nya yang tadi angkanya belum kita ketahui ya. Kemudian hasilnya akan menjadi ending inventory sebesar 500. Jadi untuk mencari sold-nya itu tinggal kita tambahin aja nih. Beginning inventory ditambah production cost kemudian dikurang dengan ending inventory. Nanti dapat hasilnya untuk si sold-nya itu sebesar 4.500. Oke, sekarang kita udah tahu nih. Sold-nya itu 4.500 dan selling price-nya 25.000. Jadi kita udah bisa hitung sales-nya ya, tinggal kita kali aja. 4.500 dengan 25.000 dapat hasilnya itu 112.500.000. Nah, selesai nih untuk sales-nya. Kemudian untuk COGS-nya. COGS itu didapatkan dari unit sold dikali production cost. Oke, unit sold-nya masih sama ya, 4.500. Untuk production cost-nya kita lihat di poin 1 soal yang tadi. Kita tadi udah sempat hitung nih production cost. Nah, karena kita lagi menghitung income statement untuk absorption costing, jadi untuk production cost-nya tentu aja kita pakai yang absorption ya, yang sebesar 19.100. Jadi untuk COGS-nya kita kalikan aja nih, sold-nya tadi 4.500 dengan production cost per unitnya sebesar 19.100. Dapat hasilnya itu sebesar 85.950.000. Dan kita bisa hitung nih gross profit-nya dengan cara kita kurangkan aja sales dengan COGS. 112.500 dikurang 85.950.000 dapat hasilnya itu sebesar 26.550.000. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya variable selling and administrative expense. Karena kita belum tahu, kita cari informasinya di soal. Di poin F, di sini dia bilang selling and administrative cost perusahaan adalah 23 juta. Total selling and administrative cost ya, berarti kalau total ini udah mencakup untuk variabel dan fixnya. Kemudian di mana variabel selling and administrative itu 3.500.000 lebih banyak dibandingkan fixed selling and administrative. Oke, kita bikin persamaan dulu. Untuk persamaan yang pertama, tadi total selling and administrative cost adalah 23.500.000, di mana kalau total itu kan mencakup variabel dan fix ya. Jadi untuk variable selling and administrative expense ditambah fixed selling administrative expense sama dengan 23.500.000. Kemudian untuk persamaan kedua, variable selling and administrative expense dia 3.500.000 lebih banyak dibanding fixed selling and administrative. Yang artinya berarti variable selling and administrative itu sama dengan fixed selling administrative ditambah 3.500.000. Gini ya persamaan keduanya, variable selling and administrative expense sama dengan fixed selling and administrative expense ditambah 3.500.000. Nah, sekarang persamaan kedua ini akan kita substitusikan ke persamaan pertama. Jadi persamaan pertamanya gini ya. Nah, untuk variable selling and administrative expense-nya itu akan kita ubah dengan persamaan kedua, yaitu fixed selling and administrative expense ditambah 3.500.000. Ini kita masukin.
Oke, ini bisa kita total aja. Jadi ada 2 fixed selling and administrative expense ditambah 3.500.000 sama dengan 23.500.000. Kemudian 3.500.000 ini kita pindah ruasin ya ke kanan. Nah, kayak gini jadinya 2 fixed selling and administrative expense sama dengan 20 juta. Nah, 20 juta ini untuk 2 fixed selling and administrative expense. Nah, untuk cari berapa sih per fixed selling and administrative expense, itu tinggal 20 juta ini kita bagi 2 aja. Jadi fixed selling and administrative expense-nya itu dapat sebesar 10 juta. Oke, udah dapat nih yang fixed selling and administrative expense. Sekarang kita tinggal cari untuk variable selling and administrative expense. Caranya kita masukkan persamaannya itu ke persamaan kedua. Persamaan 2 tadi, variable selling and administrative expense sama dengan fixed selling and administrative expense ditambah 3.500.000. Karena kita udah dapat fixed selling and administrative expense-nya, tinggal kita substitusin aja. Jadi variable selling and administrative expense sama dengan 10 juta ditambah 3.500.000. Jadi untuk variable selling and administrative expense yaitu sebesar 13.500.000. Oke, kita udah dapat info untuk variabel maupun fixed selling and administrative expense. Sekarang bisa kita masukin ke income statement-nya. Pertama, variable selling and administrative expense. Tadi kita udah dapat nilainya itu sebesar 13.500.000 ya. Tinggal kita masukin 13.500.000. Kemudian untuk fixed selling and administrative expense itu juga tadi kita udah dapat sebesar 10 juta. Ini juga kita masukin aja 10 juta. Nah, untuk net operating income, kita kurangkan nih gross profit dengan variable selling and administrative expense dan fixed selling and administrative expense. Dapat hasilnya itu sebesar 3.050.000. Nah, selesai nih untuk income statement yang absorption costing. Sekarang kita tinggal hitung yang variable costing-nya. Oke, untuk sales, dia akan sama ya dengan nilai di income statement absorption costing, yaitu 112.500.000. Nah, untuk COGS-nya, unit sold-nya itu tetap sama ya. Tadi unit sold-nya itu sebesar 4.500. Nah, yang membedakan itu di production cost-nya. Kalau tadi kita kalikan dengan production cost yang absorption, karena sekarang income statement-nya variable costing, maka production cost yang kita pakai itu yang variable, yaitu sebesar 18.000. Jadi 4.500 dikali 18.000. Dapat hasilnya itu sebesar 81 juta. Oke, kemudian lanjut ke variable selling and administrative expense. Nah, untuk variable selling and administrative expense ini juga sama nih dengan income statement yang absorption costing. Bisa kita salin aja 13.500.000. Nah, selesai. Tinggal kita hitung contribution margin-nya. Sales dikurang COGS dikurang variable selling and administrative expense. Dapat hasilnya itu sebesar 18 juta. Kemudian kita masuk nih ke fixed manufacturing overhead-nya. Nah, kalau tadi di absorption costing, manufacturing overhead-nya itu dihitung sebagai production cost, kalau di variable costing, dia enggak ya, dia akan dihitung terpisah. Nah, di sini kita enggak perlu membagi per unitnya, tapi bisa langsung masukin sebesar 5.500.000 yang kayak tadi di soal, fixed manufacturing overhead sebesar 5.500.000. Ini kita masukin sebesar itu juga. Kemudian untuk fixed selling and administrative expense itu nilainya sama nih kayak yang di absorption costing yang sudah kita hitung tadi, yaitu sebesar 10 juta. Nah, untuk net operating income-nya kita kurangkan contribution margin dengan fixed manufacturing overhead dan fixed selling and administrative expense. Dapat hasilnya itu sebesar 2.500.000. Selesai untuk poin 2, laporan keuangan berdasarkan absorption dan variable costing. Oke, kita bisa lanjut nih ke poin 3, yaitu membuat rekonsiliasi income. Nah, rekonsiliasi income itu kita tinggal membandingkan aja antara net operating income dari absorption costing. Tadi kita lihat di laporannya itu net operating income-nya sebesar 3.050.000. Kita masukin di sini 3.050.000. Kita bandingin nih dengan variable costing, net operating income. Net operating income di variable costing itu sebesar 2.500.000.
Nah, selisihnya itu akan kita masukkan ke fixed manufacturing overhead. Selisihnya tinggal kita kurangin aja ya. Dapat hasilnya itu 550.000. Nah, selesai untuk rekonsiliasi income-nya. Oke, untuk nomor 2, absorption and variable costing, udah selesai. Kita lanjut ke nomor 3, segmented income statement, break-even point, and performance measurement. Oke, kita baca dulu soalnya. Di sini ada laporan laba rugi Livsco. Di sini ada laporannya. Kemudian ada informasi lainnya untuk Desember 2022. Di poin A, Livsco menghasilkan produk yang disebut Lift dan Stem. Jadi dia memproduksi 2 produk nih. Kemudian kedua produk tersebut sebenarnya ada produk yang sama dengan label berbeda, di mana Lift dijual kepada customer luar secara eceran, sedangkan Stem dijual kepada customer khusus yang membeli secara borongan. Oke, terus ada beberapa informasi lainnya. Kemudian diminta untuk yang pertama menyiapkan laporan laba rugi format kontribusi tersegmentasi, kemudian yang kedua menentukan titik impas penjualan dan unit. Kemudian diminta juga untuk menghitung return on investment dan residual income. Oke, kita dari yang pertama dulu, yaitu laporan laba rugi format kontribusi tersegmentasi. Nah, untuk formatnya seperti ini ya. Dia punya 2 produk, ada si Lift dan Stem. Kemudian di sini ada totalnya. Kemudian ada sales dikurang variable cost. Variable cost-nya itu nanti terbagi 2, ada yang masuk ke manufacturing overhead dan selling and administrative expense, kemudian contribution margin, kemudian dikurang lagi nih sama fixed cost-nya, di mana fixed cost-nya nanti terbagi 2 juga, ada yang traceable dan ada yang current cost. Di mana yang traceable juga nanti akan terbagi 2, ada yang manufacturing overhead dan selling and administrative. Kemudian baru nanti dapat net operating income-nya. Sekarang kita mulai dari sales-nya dulu. Nah, di laporan laba rugi, sebenarnya di sini sales-nya itu udah dikasih tahu ya, totalnya itu 3.751.500. Kita masukin. Nah, tapi kita belum tahu nih berapa sih untuk Lift dan berapa untuk Stem. Di sini dia cuma bilang kalau sales-nya itu untuk 41.000 unit. Nah, kita cari tahu dulu nih, berapa sih unit terjualnya dari Lift dan berapa yang dari Stem. Kita cari di informasi di soal, di poin B bisa dilihat, kalau Lift itu memproduksi dengan kapasitas penuh dan menjual Lift sebesar 50% dari unit penjualan, dan 50% sisanya kepada pelanggan khusus Stem. Berarti dari 41.000 unit yang terjual ini, 50%-nya itu Lift dan 50%-nya itu Stem. Nah, ini tinggal kita kali masing-masingnya itu dengan 50% ya. Untuk Lift 41.000 dikali 50%, kemudian untuk Stem-nya juga 41.000 dikali 50%. Dapat masing-masing unit sales-nya itu 20.500. Nah, terus harus selalu diingat untuk menghitung sales itu didapat dari unit terjual dikali dengan harga jualnya. Unit terjualnya kita udah dapat nih, masing-masing 20.500. Tapi kita belum dapat harga jualnya. Kita cari lagi di informasi di soal. Di poin C, Lift dijual dengan harga 100 per unit, sedangkan Stem dijual dengan harga borongan yaitu 83 per unitnya. Oke, kita udah dapat juga untuk price per unitnya. Sekarang kita udah cukup informasi untuk menghitung sales-nya. Dimana tadi sales itu kan total unit sales atau produk yang terjualnya dikali dengan harga per unitnya. Nah, untuk Lift, tinggal kita kaliin aja nih. Tadi terjual sebanyak 20.500 dengan harganya itu 100. Jadi 20.500 dikali 100 nanti dapat hasilnya itu sebesar 2.050.000. Kemudian untuk Stem juga caranya sama. Kalikan unit sales-nya itu ada 20.500 dikali dengan harganya yaitu 83. Dapat hasilnya itu sebesar 1.701.500. Nah, harusnya sih si Lift dan Stem ini kalau di total, dia totalnya sebesar 3.751.500. Harus balance ya. Kalau misalnya belum balance mungkin ada kesalahan nih, salah menghitung atau mungkin salah membaca informasi. Oke, kita lanjut ke variable cost manufacturing overhead-nya. Kita juga cari informasinya. Di sini di poin B.
poin D, biaya overhead manufacturing overhead tetap yang fix adalah 20 per unit. Nah, karena kita mau nyarinya yang variabel, jadi kita carinya yang variabel ya. Dan variabel sebesar 46,4. Oke, kita udah dapat nih. Manufacturing overhead yang variabel per unitnya itu 46,4. Nah, untuk ngitung variabel cost manufacturing overhead, ini tinggal kita kaliin aja unit terjualnya dengan variabel cost-nya. Unit terjual tadi kita udah dapat 20.500 masing-masing. Kemudian variabel cost per unitnya itu sebesar 46,4. Jadi untuk lift dan stem masing-masing tinggal kita kali aja ya. Unitnya 20.500 dikali cost-nya itu 46,4. Dapat hasilnya itu untuk stem 951.200. Dan kebetulan karena si liftnya total unit terjualnya sama ya. Jadi 20.500 juga dikali 46,4 dapat hasilnya itu 951.200 juga. Kemudian untuk totalnya tinggal kita totalin aja nih dari stem ditambah lift dapat hasilnya itu 1.902.400. Oke, selesai untuk variabel cost manufacturing overhead. Sekarang kita masuk ke variabel cost selling and administrative. Pertama, kita akan cari informasi di soal. Di poin E, di sini ada informasi beban penjualan variabel selling ya adalah $5 per unit yang dibebankan pada unit produk yang dijual ke pelanggan luar kecuali untuk penjualan borongan. Jadi kalau kita ingat di poin A, kalau misalnya penjualannya itu ada yang eceran dan borongan. Dan karena dia bilang kecuali untuk penjualan borongan, berarti variabel selling ini hanya dibebankan ke penjualan eceran aja. Kemudian di kalimat berikutnya ini lebih diperjelas lagi kalau biaya penjualan variabel tidak dibebankan ke stem. Nah, ini udah jelas banget ya, cuma dibebankan ke lift aja. Oke, sekarang tadi biayanya 5 ya per unit. Nah, untuk caranya gimana? Sama, kita kali unit yang terjualnya 20.500 dikali dengan variabel selling and administratifnya per unitnya itu tadi 5. Nah, karena tidak dibebankan ke stem, jadi stemnya itu 0. Nah, kemudian untuk lift 20.500 dikali 5 dapat hasilnya itu 102.500. Dan untuk totalnya kita totalin sistem dan lift, jadi dapat hasilnya itu 102.500. Nah, untuk contribution margin itu kita kurangkan saja sales dengan variable cost manufacturing overhead dengan variable cost selling and administrative. Jadi untuk totalnya itu dia dapat 1.746.000, untuk yang lift dan stemnya itu masing-masing 996.300 dan 750.300. Oke, selesai nih sampai contribution margin. Sekarang kita masuk ke fixed cost-nya. Pertama kita masuk ke traceable fixed cost manufacturing dulu. Di sini kita cari manufacturing overhead yang fix. Tadi di poin D, dibilang kalau misalnya biayanya itu 20 per unit. Nah, caranya gimana? Tinggal kita kali dengan produk terjualnya. Tadi masing-masing produk terjual itu sebesar 20.500. Tinggal kita kaliin aja dengan 20 per unit. Jadi untuk stem dan lift itu masing-masing dapat untuk traceable fixed cost manufacturing overhead-nya itu 410.000. Kemudian untuk total tinggal kita totalin aja, dapat 820.000. Sekarang masuk ke traceable fixed cost selling and administrative expense. Nah, kalau kita baca di informasi di soal, di sini ada informasi di poin F, di mana katanya biaya tetap penjualan dan administrasi 30%-nya itu dialokasikan sebagai biaya tetap umum atau common cost, sedangkan biaya tetap yang dapat ditelusuri atau traceable fixed cost-nya dialokasikan setengah untuk lift dan setengah untuk stem. Nah, di sini nggak dikasih tahu nih berapa sih biaya untuk traceable fixed cost selling and administrative. Nah, kita bisa lihat di laporan laba rugi. Di sini selling and administrative expense itu nilainya 500.000. Di mana ini adalah total
total untuk yang fix maupun variabel. Rp500.000 itu untuk fix dan variabel. Nah, fixed selling and administrative expense ini lagi kita cari nih, berapa sih nilainya. Nah, untuk variable selling and administrative expense, tadi kita udah dapat nilainya itu sebesar totalnya itu 102.500. Jadi, 500.000 di sini, yang 102.500 itu merupakan variable selling and administrative expense. Nah, sekarang kita mau cari tahu berapa sih fixnya. Itu tinggal kita kurangin aja ya, 500.000 dikurang 102.500. Dapat untuk fixed selling and administrative expense-nya itu sebesar 397.500. Nah, tadi di informasi F, katanya itu 30% akan dialokasikan sebagai biaya tetap umum, sedangkan yang traceable-nya itu sisanya. Oke, jadi dari biaya 397.500 ini, yang 30% dialokasikan ke common cost. Tinggal kita kali aja 397.500 dikali 30% dapat hasilnya untuk common cost itu 119.250. Kemudian untuk yang traceable berarti tinggal sisanya aja ya, tinggal 397.500 dikurang 119.250. Dapat hasilnya itu 278.250. Nah, kita dapat nih, traceable fixed selling and administrative expense-nya itu 278.250. Ini kita masukin ke totalnya segini. Nah, tadi di poin F juga ada info kalau misalnya dialokasikan setengah untuk lift dan setengah untuk stem. Jadi 278.250 ini setengahnya untuk lift dan setengahnya untuk stem. Jadi langsung kita bagi dua aja ya biayanya. Dapat masing-masingnya itu sebesar 139.125. Oke, sekarang kita udah bisa nih hitung segmen marginnya dengan cara mengurangkan si contribution margin dengan traceable fixed cost manufacturing overhead dan traceable fixed cost selling and administrative. Dapat hasilnya itu untuk stem 201.175, untuk yang lift 447.175, dan untuk totalnya 648.350. Nah, lanjut ke common cost. Tadi kita udah hitung nih, kalau misalnya common cost-nya itu sebesar 119.250. Nah, ini bisa kita masukin langsung 119.250 dan kemudian kita udah bisa hitung net operating income-nya dengan cara mengurangi segmen margin total dengan common cost. 648.350 dikurang dengan 119.250. Dapat hasilnya itu 529.100. Oke, selesai nih untuk soal yang pertama, yaitu diminta untuk membuat laporan laba rugi format kontribusi tersegmentasi. Oke, lanjut kita ke nomor 2, tentukan titik impas penjualan dan unit dibulatkan ke jumlah terdekat. Oke, untuk titik impas penjualan, ini yang dulu diajarin dosen aku, yaitu pakai 4 step. Untuk step pertama, menghitung contribution margin ratio dengan cara membagi contribution margin dengan sales. Nah, ini kita lihat di laporan laba rugi yang nomor 1 tadi, contribution margin, kita lihat nilainya itu 1.746.600. Ini kita masukin aja. Kemudian dibagi dengan sales-nya. Sales-nya itu sebesar 3.751.500. Oke, ini tinggal kita bagi aja ya. 1.746.600 dibagi 3.751.500. Satuannya dalam bentuk persen dapat hasilnya itu 46,56%. Nah, kemudian untuk step 2, kita hitung persen sales terhadap total sales. Dengan cara gimana? Sales masing-masing produk, pertama kita hitung dari lift dulu nih. Salesnya lift itu sebesar 2.050.000. Itu akan kita bagi dengan total salesnya sebesar 3.751.500. Nah, ini nanti dapat hasilnya itu sebesar 54,64%. Nah, untuk yang stem juga sama, kita bagi salesnya stem
dengan total sales yaitu 1.701.500 dibagi dengan 3.751.500. Nah, dapat hasilnya untuk sistem itu sebesar 45,36%. Oke, kita masuk ke step 3-nya, menghitung BEP in total. Gimana caranya? Dengan membagi fixed expense dengan contribution margin ratio. Nah, fixed expense itu kita totalin nih semua fixed expense yang ada di laporan laba rugi. Di sini ada 3 fixed expense ya, ada traceable fixed cost manufacturing overhead, traceable fixed cost selling and administrative, dan common cost. Common cost ini juga fix ya. Nah, ini kita totalin berarti 820.000, 278.250 dengan 119.250. Nah, kemudian dibagi dengan contribution margin ratio. Tadi udah kita hitung nih di step 1. Contribution margin rasionya itu sebesar 46,56%. Nah, kita bagi dapat hasilnya itu sebesar 2.615.053 dalam satuan mata uang. Nah, sekarang kita masuk ke step keempatnya untuk menghitung BEP per produknya. Nah, untuk lift sendiri, itu caranya tinggal kalian kali antara step 2 dengan step 3. Step 2, 54,64% dikali dengan step 3 tadi 2.615.053. Nah, nanti dapat hasilnya itu untuk si lift sebesar 1.428.991. Kemudian untuk yang stem juga sama, kita kaliin step 2 dengan step 3. 45,36% dikali 2.615.053. Nah, dapat hasilnya untuk sistem itu sebesar 1.186.62. Nah, ini adalah BEP in product. Artinya apa? Jadi, kalau misalnya perusahaan ingin mencapai titik impas, maka si lift itu harus menghasilkan sebesar 1.428.991 dan untuk stem harus menghasilkan sebesar 1.186.62. Nah, kalau misalnya mau hitung in unitnya itu tinggal dibagi dengan harga jualnya aja masing-masing. Tadi untuk si lift itu harga jualnya 100 dan untuk stem harga jualnya 83. Dapat nanti hasilnya itu masing-masingnya itu kebetulan sama ya 14.290. Nah, ini tuh artinya gimana? Jadi maksudnya kalau misalnya perusahaan ingin mencapai titik impas, maka perusahaan tuh harus menjual si produk lift itu sebesar 14.290 unit. Dan untuk stem itu juga sama, harus menjual sebesar 14.290 unit. Nah, selesai ini untuk soal kedua, yaitu menentukan titik impas penjualan dan unit. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketiganya, hitung return on investment dan residual income. Oke. Untuk return on investment, itu rumusnya net operating income dibagi dengan average operating asset. Net operating income-nya dapat dari mana? Kita dapat dari laporan tadi. Net operating income-nya sebesar 529.100. Oke, kita udah dapat ya untuk net operating income. Untuk average operating asset. Nah, ini kita bisa cari informasinya di soal aja ya. Average operating asset Livsco adalah sebesar 2 juta. Ini kita masukin 2 juta. Kemudian tinggal kita bagi aja 529.100 dibagi 2 juta. Dapat hasilnya itu sebesar 26,46%. Nah, udah dapat nih untuk si return on investment-nya. Sekarang tinggal residual income. Residual income itu cara hitungnya net operating income dikurang dengan average operating asset dikali minimal rate of return. Nah, untuk net operating income tadi udah diketahui ya 529.100. Untuk average operating asset juga sama, yaitu sebesar 2 juta. Kemudian minimal rate of return-nya kita lihat di soal, di poin H. Di sini ada informasi minimum required rate of return adalah sebesar 15%. Ini kita pakainya 15% ya. Jadi
529.100 dikurang 2 juta dikali 15%. Nah, dapat hasilnya itu nanti sebesar 229.100. Selesai deh untuk nomor 3, segmented income statement. Oke, kita baca dulu soalnya. Di sini PT Ceres memiliki 2 divisi, yaitu divisi selai coklat dan divisi wafer coklat. Divisi selai coklat memproduksi hingga 1.500 kg selai coklat setiap bulannya. Dan divisi selai coklat menjual produknya dengan harga 100.000 per kilo. Juga memerlukan biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja overhead, dan juga biaya selling and administration dengan rincian sebagai berikut. Kemudian diketahui kalau total fixed selling and administration merupakan 25% dari total fixed cost pada divisi selai. Divisi wafer biasanya membeli selai coklat dari supplier luar sebanyak 650 kg setiap bulannya senilai 80.000 per kilogramnya. Kemudian jika divisi selai menjual produk yang ke divisi wafer, maka divisi selai dapat menghindari biaya variable overhead dan biaya variable selling and administration. Masing-masingnya itu 20% dan 30%. Nah, di sini diminta yang pertama itu apakah terjadi transfer pricing antara divisi selai dan divisi wafer jika produk divisi selai terjual 80%. Berapakah range-nya? Nah, terus diminta yang kedua dan ketiga juga sama, cuma bedanya kalau diminta yang kedua itu apabila terjualnya itu 50%, diminta yang ketiga itu apabila divisi selai terjual 100%. Oke, sekarang dalam menghitung transfer pricing, kita hitung dulu nih berapa sih variable cost-nya dalam pembuatan si selainya ini. Oke, tadi dia bilang kalau misalnya biaya produksinya itu terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja, overhead, dan juga selling and administration. Nah, ini udah ada rinciannya, kita hitungnya per unitnya atau per kilonya. Yang pertama biaya bahan baku langsung atau direct material sebesar 18.000 per kilogram. Ini kita masukin 18.000 per kilo. Kemudian untuk biaya tenaga kerjanya atau direct labor-nya itu sebesar 10.000 per kilo. Ini juga bisa kita masukin. Lalu untuk variable overhead, di sini keterangannya total biaya overhead pabrik itu sebesar 45 juta. Dimana kalau total berarti ini tuh bukan mencakup variabel aja, tapi juga mencakup fixed overhead-nya. Nah, kita harus tahu nih berapa sih yang masuk ke fixed dan juga berapa yang masuk ke variabel. Nah, tadi di keterangan yang sempat kita baca, diketahui bahwa fixed selling and administration merupakan 25% dari total fixed cost pada divisi selai. Oke, ini kita bikin persamaan dulu. 9.800.000 itu merupakan 25% dari fixed cost, di mana fixed cost itu dia mencakup fixed selling dan fixed overhead. Nah, karena fixed selling-nya ini sebesar 25% dari fixed cost, berarti fixed cost-nya itu adalah senilai 100%-nya. Nah, kita cari nih total fixed cost-nya itu ada berapa. Oke, kalau misalnya 25%-nya itu 9.800.000, berarti untuk nyari 100%-nya tinggal 9.800.000 dibagi dengan 25%. Dapat hasilnya itu sebesar 39.200.000. Nah, udah ketemu nih untuk fixed cost-nya nilainya 39.200.000. Ini adalah nilai 100% dari fixed cost. Sekarang, fixed cost itu kan tadi terdiri dari fixed selling dan fixed overhead. Berarti kalau 25%-nya masuk ke fixed selling, untuk fixed overhead-nya itu tinggal sisanya aja. 100% dikurang 25%, yaitu 75%-nya. Nah, ini bisa pakai dua cara. Bisa total fixed cost 39.200.000 dikurang 9.800.000, atau 39.200.000 ini dikalikan dengan 75%. Nanti dapatnya akan sama aja, hasilnya itu sebesar 29.400.000. Oke, udah ketemu nih. Untuk fixed overhead-nya itu 29.400.000. Tadi biaya overhead pabrik total itu adalah 45 juta. Di mana fixed overhead-nya itu 29.400.000. Berarti untuk variable overhead-nya tinggal kita kurangin aja nih dari total biaya overhead dikurang dengan total fixed overhead 29.400.000 dapat untuk total variable overhead-nya itu sebesar
15.600.000. Nah, ini untuk total variable overhead-nya. Nah, untuk menghitung variable cost, kita tadi butuh nilai per unitnya atau per kilogramnya. Karena nilai 15.600.000 ini total keseluruhan, makanya kita harus tahu nih berapa sih untuk satu unitnya. Nah, kita lihat di periode ini, divisi selai memproduksi 1.500 kg selai. Unit production-nya ada 1.500. Nah, 15.600.000 ini nilai untuk 1.500. Jadi kalau kita mau tahu nilai satuannya, tinggal 15.600 kita bagi dengan 1.500. Dapat hasilnya itu 10.400 per unitnya atau per kilogramnya. Udah dapat nih variable overhead-nya. Sekarang tinggal kita masukin yang variable selling and administrative. Nah, di keterangan ini udah dikasih tahu per kilonya ya. Variable selling and administrative itu sebesar 9.000 kilogram. Rp9.000 per kilogramnya ini kita masukin aja. Nah, udah dapet nih. Sekarang tinggal kita totalin untuk total variable cost per unitnya. Dari DM, DL, variable overhead, dan variable selling and administrative-nya. Kita total dapat hasilnya itu 47.400. Nah, kemudian tadi di keterangan, jika divisi selai menjual produknya ke divisi wafer, maka divisi selai dapat menghindari biaya overhead dan biaya selling and administration. Masing-masingnya itu 20% dan 30%. Nih, jadi variable overhead dan variable selling and administration ini bisa dihindari nih. Untuk variable overhead-nya itu sebesar 20%. Nah, 20% dari mana? Dari variable overhead yang tadi 10.400. Kita kalikan dengan 20%. Dapat hasilnya itu 2080. Kemudian untuk variable selling and administratifnya sebesar 30%, kita kalikan dengan variable selling administratif yang 9.000, dapat hasilnya itu 2.700. Nah, ini di total untuk variable cost yang dapat dihindarinya itu sebesar 4.780. Nah, sekarang kita totalin lagi nih, total variable cost untuk transfer pricing. Dengan cara total variable cost per unit yang 47.400 dikurang dengan variable cost yang dapat dihindari sebesar 4.780. Dapat hasilnya itu 42.620. Oke, untuk variable cost yang dapat dihindarinya kita udah dapat. Kemudian kita masuk ke kondisi pertama, di mana apakah terjadi transfer pricing antara divisi selai dan divisi wafer jika produk divisi selai terjual 80%. Oke, kita pertama hitung dulu unit production-nya atau yang diproduksi di periode tersebut. Tadi udah ada ya di informasi soal yang diproduksi itu sebesar 1.500. Kemudian unit sold-nya itu tadi kondisinya itu terjual 80%. Berarti 80% dikalikan dengan 1.500. Dapat 1.200. Kemudian kita yang idle capacity-nya. Idle capacity atau unit yang belum terjualnya dengan cara unit production, unit yang diproduksi dikurang dengan unit yang terjual. 1.500 dikurang 1.200 dapat hasilnya 300. Nah, divisi wafer biasanya membeli selai itu dari supplier luar sebanyak 650 kilo. Untuk unit transfernya itu kita pakai yang 650 kilo. Karena biasanya dia beli sebanyak 650 kilo. Nah, unit to be sacrificed atau unit yang dikorbankan itu sebesar berapa? Itu sebesar selisih dari idle capacity dengan unit transfer. Nah, di sini unit yang belum terjualnya 300 nih, tapi si divisi wafer itu kan pengennya di transfer sebanyak 650. Berarti kira-kira berapa sih unit yang harus dikorbankan untuk memenuhi 650 ini? Nah, kita kurangin aja ya 650 dengan 300, hasilnya itu 350. Jadi unit yang harus dikorbankan itu sebesar 350. Nah, sekarang kita hitung transfer pricing minimumnya. Di mana rumus transfer pricing itu total variable cost transfer pricing ditambah dengan sales price dikurang variable cost per unit dikali unit to be sacrificed dibagi unit transfer. Kita masukin aja nih ke dalam rumusnya untuk yang pertama, total variable cost transfer pricing. Tadi kita udah hitung nih total variable cost transfer pricing itu sebesar 42.620. Ini bisa kita langsung masukin.
Kemudian untuk sales price-nya itu berapa sih? Kita lihat di awal soal, di kalimat kedua ada informasi divisi selai coklat menjual produknya dengan harga 100.000 per kilo. Nah, 100.000 per kilo ini yang akan dijadikan sales price-nya. Kemudian untuk variable cost per unitnya, itu kita pakai variable cost per unit yang kita hitung pertama tadi, yang senilai 47.400. Kemudian unit to be sacrificed-nya, tadi udah kita hitung di kondisi pertama, unit to be sacrificed-nya itu sebesar 350. Kemudian untuk unit transferred-nya itu atau unit yang diminta selai coklatnya itu sebesar 650 kilo. Kita masukin angkanya. Oke, karena kita udah dapat nih angkanya, kita bisa langsung hitung aja ya. 42.620 ditambah 100.000 dikurang 47.400 dikali 350 dibagi 650. Dapat hasilnya itu sebesar 28.323. Nah, itu tinggal kita tambah. Dapat untuk transfer pricing minimumnya itu sebesar 70.943. Nah, transfer pricing maksimumnya itu dapat dari mana? Dapat dari harga yang dibeli divisi wafer ke supplier luar. Di sini ada keterangan ya, divisi wafer biasanya membeli selai coklat dari supplier luar setiap bulannya senilai 80.000 per kilonya. Nah, ini adalah transfer pricing maksimumnya. Oke, kita lihat di sini transfer pricing minimumnya itu 70.943 dan transfer pricing maksimumnya itu 80.000. Berarti transfer pricing minimumnya itu lebih kecil daripada transfer pricing maksimum. Di mana ketika minimumnya lebih kecil daripada maksimum, maka dia terjadi transfer pricing. Jadi kesimpulannya, pada kondisi pertama, itu terjadi transfer pricing dengan range antara 70.943 diambil dari transfer pricing minimum sampai 80.000. 80.000 itu diambil dari transfer pricing maksimumnya. Itu untuk kondisi yang pertama. Kemudian untuk kondisi kedua, di mana tadi untuk kondisi kedua, ketika divisi selai itu terjual 50%, apakah terjadi transfer pricing dan berapakah range-nya? Untuk unit production itu masih sama ya, produksinya divisi selai masih 1.500, kita ubah unit sold-nya aja. Unit sold-nya kalau di kondisi pertama tadi 80%, kalau di kondisi kedua unit sold-nya itu 50%. 50% dikali 1.500 dapat 750. Nah, idle capacity-nya ini kurangin aja unit production dengan unit sold, dapat hasilnya itu 750. Nah, unit transfer-nya yang diminta divisi wafer itu sebesar 650 nih. Karena kita masih punya produk sebanyak 750 kilo dan divisi wafer itu minta transfer 650 kilo, berarti kan ini masih cukup ya. Berarti tidak ada nih unit yang dikorbankan. Jadi unit dikorbankannya itu 0. Nah, sekarang kita masukin ke rumusnya itu sama untuk yang pertama itu total variable cost transfer pricing, itu angkanya sama ya, 42.620. Nah, terus untuk sales price, variable cost per unitnya itu juga masih sama, 100.000 dikurang 47.400, yang berubah di unit to be sacrificed-nya aja. Kalau tadi di kondisi pertama unit to be sacrificed-nya itu 350, kalau di kondisi kedua unit to be sacrificed-nya itu 0. Nah, kita udah dapat angkanya, bisa langsung kita hitung. Nah, ini kan dikali 0 ya, jadi ini udah pasti nilainya itu 0. Jadi 42.620 ditambah 0 sama dengan 42.620. Kemudian untuk transfer pricing maksimalnya itu masih 80.000. Nah, di sini kan transfer pricing minimumnya, dia nilainya itu lebih kecil nih daripada transfer pricing maksimumnya. Nah, ketika transfer pricing minimum lebih kecil dari transfer pricing maksimum, maka dia terjadi transfer pricing dengan range-nya itu di antara 42.620
Sorry, ini ada salah ketik, harusnya 42 620 sampai 80.000. Yang angka di awal ini, range pertamanya itu diambil dari transfer pricing minimumnya. 80.000 diambil dari transfer pricing maksimumnya. Oke, lanjut ke kondisi ketiga nih. Apakah terjadi transfer pricing antara divisi selai dan wafer jika produk divisi selai itu terjual 100%? Dan berapa range-nya? Untuk unit production-nya itu sama. Nah, di sini unit sold-nya terjual 100%. Berarti 100% dikali 1.500. Hasilnya 1.500 juga. Idle capacity-nya kurangin unit production dengan unit sold. Idle capacity-nya itu jadinya 0 ya. Terus unit transfer-nya juga masih sama, 650. Nah, unit to be sacrified-nya sekarang idle capacity-nya tuh 0. Barang yang terjual tuh, yang nggak terjual tuh udah nggak ada. Sedangkan kalau misalnya harus transfer ke divisi wafer sebanyak 650 kilo, berarti unit to be sacrified-nya itu adalah sebesar 650 kilo juga. Nah, untuk transfer pricing minimumnya, angka yang berubah itu di unit to be sacrified-nya aja ya. Kalau tadi di kondisi 2, unit to be sacrified-nya itu 0. Kalau di kondisi 3, unit to be sacrified-nya itu 650. Kita udah dapat angkanya, bisa langsung kita jumlah. Dapat untuk transfer pricing minimumnya itu sebesar 95.220. Untuk transfer pricing maksimumnya masih 80.000. Nah, kalau di kondisi ketiga ini dia agak beda ya dengan kondisi pertama dan kedua. Karena di kondisi ketiga, transfer pricing minimumnya itu dia lebih besar dari transfer pricing maksimum. Dimana kalau misalnya transfer pricing minimumnya itu lebih besar dari transfer pricing maksimum, maka dia tidak terjadi transfer pricing. Nah, selesai deh untuk soal 4 transfer pricing. Tinggal soal terakhir yaitu tactical decision making. Oke, di sini kita baca dulu soalnya. PT Cemerlang merupakan perusahaan yang saat ini memproduksi sendiri salah satu komponen bahan baku yang digunakan, yaitu komponen 12. Ini ada data terkait produksi komponen 12. Di sini ada beberapa informasi. Kemudian, perusahaan mendapatkan tawaran untuk membeli komponen 12 dari pemasok luar dengan harga 50.000 per unit. Biaya kirimnya ditanggung oleh perusahaan sebesar 1.500 per unit. Dimintanya itu keputusan apakah sebaiknya diambil perusahaan dan berapakah penghematannya, sertakan juga perhitungannya. Oke. Di sini berarti perusahaan lagi disuruh milih nih, apakah sebaiknya memproduksi sendiri si komponen 12 ini atau membeli komponen dari pemasok luar. Berarti make or buy ya. Jadi apakah bikin atau beli. Di sini ketika dia membuat ada biaya-biaya yang harus dia keluarkan. Pertama, ada direct material per unit sebesar 20.000. Direct material per unit itu 20.000. Kemudian ada biaya lagi nih, direct labor per unit sebesar 15.000. Direct labor per unit sebesar 15.000. Lalu dia juga harus mengeluarkan variable overhead per unitnya itu 12.500. Kemudian fixed overhead per unitnya itu 15.000, di mana yang traceable fixed overhead-nya itu sebesar 40%. Ya, jadi untuk total fixed cost-nya ini kita pakainya itu 6.000 ya, jadi 15.000 dikali 40%. Nah, kemudian udah nih biaya untuk make segitu doang ya. Kalau misalnya buy, penawarannya itu dengan harga per unitnya itu 50.000. Jadi biaya yang harus dikeluarkan ketika beli pertama itu harga barangnya 50.000. Kemudian perusahaan juga menanggung beban kirimnya, biaya kirimnya itu sebesar 1.500 per unitnya. Ini kita masukin ongkos kirimnya, biaya kirimnya itu 1.500.
Nah, udah nih, semua biayanya udah kita masukin, tinggal kita kekalin aja. Nah, untuk cost per unitnya, untuk make, itu dari DM, DL, variable overhead, dan total fixed cost, totalnya itu sebesar 53.500. Sedangkan ketika opsi membeli, biayanya itu dari biaya per unitnya ditambah ongkos kirimnya, totalnya itu jadi 51.500. Nah, tadi di poin 1, kapasitas produksi komponen 12 itu ada 2.500 unit dan perusahaan selalu memproduksi sejumlah ini setiap bulan. Nah, tadi kan kita baru hitung cost per unitnya aja ya. Sekarang coba kita hitung untuk cost 2.500 unitnya. Caranya tinggal cost per unitnya dikali dengan 2.500. Dapat hasilnya untuk make itu 133.750.000. Kemudian untuk buy itu dapat hasilnya 128.750.000. Nah, kita lihat angkanya ada selisih ya. Nah, selisihnya itu sebesar tinggal kita kurang 133.750.000 dengan 128.750.000. Terdapat selisih 5 juta. Nah, mana yang sebaiknya dipilih? Kita lihat untuk biaya make atau membuat sendiri itu 133 juta. Sedangkan kalau membeli cukup dengan 128 juta. Nah, pilihan mana yang sebaiknya diambil perusahaan itu kita pilih yang biayanya itu lebih rendah. Di sini berarti yang biayanya lebih rendah itu adalah opsi membeli, yaitu 128.750.000. Karena dia lebih hemat sebesar 5 juta dibanding opsi membuat sendiri. Jadi, untuk kesimpulannya, maka sebaiknya perusahaan itu memilih opsi untuk beli karena dapat menghemat sebesar 5 juta rupiah. Oke, udah selesai untuk perhitungan soal akuntansi manajemen 2 semester ganjil 2023. Thank you, semoga bermanfaat.